Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai operasi himpunan. Masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, perhatikan diagram Venn dari pernyataan berikut. Nah, lalu yang ditanyakan pernyataan yang benar adalah dari keempat ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, dari gambar diagram Venn ini dapat kita ketahui anggota himpunan A, anggota himpunan B, dan semestanya. Nah, kita tulis dulu anggota himpunan A, yaitu ada 3, 6, 9, 18, dan 27. Lalu anggota himpunan B ada 6, 12, 18, dan 36. Lalu kita masuk ke pernyataan yang pertama, A irisan B. Nah, irisan itu adalah kalau digambar dalam diagram Venn adalah yang tengah ini. Nah, jadi kalau diagram Venn kita cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Pernyataan pertama, A irisan B 6 dan 12. Maka ini tidak tepat. Yang kedua, A irisan B adalah 6 dan 18. Karena di sini ada yang sama, 6 dan 18. Maka ini benar. Lalu yang ketiga, A gabungan B. Kalau di sini gabungan, maka adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B kita jadikan satu. Kalau ada angka yang sama, cukup kita tulis satu kali, yaitu 3, 6, 9, 18, 27, 12, dan 36. Tidak ada 3, 6, 9, 12, 18, 27, dan 36. Ini pernyataan yang benar. Kalau ini salah, karena apa? Di sini ada angka 15. 15 di sini termasuk ke dalam semesta, bukan anggota himpunan dari A dan B. Maka jawabannya adalah yang I2 dan I3. Masuk ke soal nomor 2, yaitu diketahui himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 17. Nah, karena bilangan asli itu dimulai dari 1 dan di situ yang diketahui kurang dari 17, maka sampai 16 saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 16. Lalu himpunan A adalah bilangan ganjil kurang dari 17. Jadi dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Lalu B adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 17. Maka B anggotanya yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, yang ditanyakan di situ adalah A gabungan B komplement. Nah, ini sesuai dengan hukum De Morgan, yaitu A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Nah, yang harus kita lakukan pertama yaitu mencari A komplement dan B komplement. A komplement adalah semua anggota semesta atau semua himpunan semesta yang tidak ada di A, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Lalu B komplement adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di B, yaitu ada 1, 2, 4, 5, 7, 8, lalu ada 10, 11, 13, 14, dan 16. Nah, setelah kita mencari A komplement dan B komplementnya, lalu kita
iriskan A komplement dan B komplementnya. Nah, karena irisan, maka kita cari yang sama, yaitu ada 2, 4, 8, 10, dan 14. Nah, maka A gabungan B komplement adalah anggotanya adalah 2, 4, 8, 10, dan 14. Nah, jadi soal nomor 3, diketahui himpunan semesta S adalah huruf S, W, I, N, G, F, O, U, T, E, R, A. Sedangkan K adalah himpunan huruf pembentuk kata swafoto. Sedangkan L adalah himpunan pembentuk kata warganet. Yang ditanyakan adalah K komplement irisan L. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita mencari K komplement, di mana K komplement adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di K, yaitu I, N, G, U, E, R. Nah, L adalah ini. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah K komplement irisan L, maka kita harus mencari anggota himpunan K komplement dan L yang sama, yaitu ada N, lalu G, E, R. Maka K komplement irisan L anggotanya N, G, E, dan R. Soal yang nomor 4, yaitu perhatikan diagram Venn berikut. Jadi ada anggota himpunan semesta, lalu anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Yang ditanyakan adalah hasil dari P min Q. Nah, yang pertama kita tulis anggota himpunan P dan Q. Anggota himpunan P ada C, D, G, H, J. Lalu anggota himpunan Q ada E, F, G, H, I. Nah, yang ditanyakan adalah hasil dari P min Q. Artinya adalah semua anggota himpunan P yang tidak ada di Q. Yaitu ada C, D, dan J. Jadi kalau selisih itu adalah yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Masuk ke soal yang nomor 5, yaitu diketahui himpunan S adalah bilangan asli kelipatan 5 kurang dari atau sama dengan 80. Maka dapat kita tuliskan anggota-anggotanya, yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Lalu, himpunan A adalah bilangan asli kelipatan 10 kurang dari 90, yaitu anggotanya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Lalu, himpunan B adalah bilangan asli kelipatan 15 kurang dari 90, yaitu anggotanya ada 15,
30, 45, 60, dan 75. Yang ditanyakan himpunan A min B komplement. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama yaitu kita mencari A min B. A min B yaitu semua anggota A yang tidak ada di B, yaitu 10, 20, 40, 50, 70, dan 80. Nah, lalu selanjutnya kita mencari A min B komplement, di mana A min B komplement adalah semua anggota semesta yang tidak ada di A min B, yaitu 5, 15, 25, 30, 35, 45, 55, 60, 65, 75. Nah, maka A min B komplement anggotanya ada 5, 15, 25, 30, 35, 45, 55, 60, 65, dan 75. Masuk ke soal yang nomor 6, yaitu diketahui himpunan P adalah faktor prima dari 50. Maka faktor prima dari 50 bisa kita cari menggunakan poin faktor. 50, 2, 25, 5, 5. Maka anggota atau faktor dari 50 ada 2 dan 5. 2 dan 5. Lalu selanjutnya Q adalah X sedemikian hingga X faktor prima dari 21. Sedangkan Q adalah faktor prima dari 21. Yaitu 3, 7. Sehingga faktor prima dari 21 yaitu 3 dan 7. Nah, pertanyaannya, hubungan antara himpunan P dan himpunan Q. Nah, himpunan P dan himpunan Q mempunyai anggota yang sama, yaitu anggota himpunan P yaitu ada 2 yang terdiri dari 2 dan 5. Sedangkan anggota himpunan Q yaitu terdiri dari 2 anggota juga, yaitu 3 dan 7. Nah, dari 2 ini, maka himpunan P dan Q adalah himpunan yang ekuivalen. Jadi dikatakan ekuivalen karena jumlah anggotanya sama. Nah, himpunan P dan Q juga disebut himpunan saling asing karena P irisan Q adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota himpunan P dan Q yang sama, sehingga P dan Q adalah himpunan saling asing. Jadi kalau ekuivalen itu yang C, kalau saling asing yang A. Jadi dua-duanya benar. Masuk ke soal yang nomor 7, yaitu perhatikan diagram Venn dan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, jadi diketahui diagram Venn-nya seperti ini. Lalu ada 6 pernyataan. Nah, kita disuruh mencari pernyataan yang benar.
Nah, langkah pertama harus kita lakukan yaitu kita harus menuliskan anggota himpunan A, anggota himpunan B, dan anggota himpunan C. Jadi kita tulis dulu anggota himpunan A yaitu ada 1, 3, 5, dan 9. Anggota himpunan B yaitu ada 2, 3, 7, 2, 3, 4, 5, dan 7. Lalu anggota himpunan C ada 4, 6, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, kita ke pernyataan yang pertama dulu. Yang pertama yaitu kita disuruh mencari A irisan B gabungan B. Nah, hal yang pertama kita harus mencari A irisan B terlebih dahulu. Nah, A irisan B, jadi kita harus mencari anggota A dan anggota B yang sama. Jadi di situ yang sama ada 3 dan 5. Nah, setelah itu baru kita gabungkan dengan B, anggota himpunan B. A irisan B digabung dengan B. Jadi kita gabungkan dengan semua anggota himpunan B, yaitu 2, 3, 5, 4, 7. Nah, karena di sini jawabannya hanya ini, maka pernyataan pertama salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu A gabungan B irisan C. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu kita harus mencari B irisan C-nya. B irisan C. Jadi kita harus mencari anggota B dan C yang sama, yaitu ada 4 dan 5. Nah, setelah itu baru kita gabungkan dengan A. Kita gabungkan dengan anggota himpunan A, yaitu 1, 3, 4, 5, dan 9. Maka pernyataan kedua A gabungan B irisan C adalah. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu A irisan B gabungan C. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus mencari yang ada di dalam kurung dulu. Jadi kita harus mencari B gabungan C, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah itu baru kita iriskan dengan himpunan A. Jadi kita cari anggota himpunan A irisan dari B gabungan C. Jadi kita cari yang sama. Yang sama yaitu ada 3, 5, dan 9. Maka pernyataan yang ketiga, A irisan B gabungan C adalah benar. Lalu yang keempat ada A irisan C gabungan B. Maka kita harus mencari A irisan C terlebih dahulu. Jadi kita cari anggota A dan anggota C yang sama, yaitu ada 5 dan 9. Lalu baru kita gabungkan dengan B. Jadi 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Nah, di sini tidak ada 9-nya, sehingga pernyataan yang keempat salah. Pernyataan yang kelima yaitu A gabungan C
irisan B. Kita harus mencari A gabungan C dulu, terlebih dahulu. A gabungan C. Kita cari dulu anggotanya, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Setelah itu baru kita iriskan dengan anggota himpunan B. Jadi A gabungan C diiriskan dengan anggota B. Jadi kita cari yang sama. Jadi kita cari anggota A gabungan C yang sama dengan himpunan B, yaitu ada 3, 4, 5. Nah, maka pernyataan yang kelima adalah benar. Lalu yang keenam, A irisan C gabungan C. Kita harus mencari A irisan C terlebih dahulu. A irisan C. Kita cari anggota A dan C yang sama, yaitu 5 dan 9. Setelah itu baru kita gabungkan dengan anggota himpunan C. Jadi A irisan C digabung dengan anggota himpunan C. Jadi 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, pernyataan ini salah karena di sini tidak ada angka 10, sedangkan di sini ada, maka pernyataan ke-6 itu salah. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B, 2, yang I2, lalu 3, dan yang kelima. Untuk ke soal yang ke-8, diketahui himpunan semesta S adalah siswa kelas 7 yang mewakili sekolah dalam lomba persahabatan antar sekolah. Lalu anggota himpunan M yaitu siswa yang mengikuti lomba matematika yang terdiri dari Hansa, Dava, Aza, Ata, Anindya, Raisya, Riyangga, Bella, dan Rafa. Lalu N adalah siswa yang mengikuti lomba sains yang terdiri dari Talita, Ata, Akmal, Aza, Riyangga, Kenji, dan Rafa. Pertanyaannya adalah banyak siswa kelas 7 yang mewakili sekolah dalam lomba persahabatan antar sekolah. Jadi yang ditanyakan adalah berapa S-nya. Nah, yang pertama kita cari gabungannya M dan N yang sama, yaitu ada Hansa, Dava, Aza, Atta, Anindya, Raisya, Riyangga, Bella, dan Rafa. Tambah dengan Talita, karena Atta juga mengikuti lomba matematika, kita tuliskan cukup satu aja. Lalu ada Akmal dan Kenji. Lalu ada Yaya dan Mika. Maka banyak siswa kelas 7 yang mewakili sekolah dalam lomba persahabatan antar sekolah, yaitu ada Hansa, Dava, Aza, Atta, Anindya, Raisya, Riyangga, Bella, Rafa, Talita, Akmal, Kenji, Yaya, dan Mika. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi yang mengikuti lomba yaitu ada 14 anak. Yang nomor 9, di sebuah tempat wisata terdapat 50 orang pedagang. 50 orang pedagang.
Lalu 28 orang pedagang menjual cindramata. Nah, cindramata di sini Ibu singkat dengan C ya. Jadi 28 orang menjual cindramata. Lalu 17 orang pedagang menjual cindramata dan makanan khas daerah. Makanan khas daerah Ibu simbolkan dengan M. Jadi 17 orang itu menjual cindramata dan makanan khas daerah. Dan 8 orang tidak menjual cindramata maupun makanan khas daerah. Jadi 8 orang tidak menjual cindramata dan makanan khas daerah. Nah, di sini dapat kita selesaikan menggunakan atau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Nah, jadi ada 50 orang. Ini Ibu simbolkan cindramata, ini Ibu simbolkan makanan khas daerah. 28 itu menjual cindramata. 17 orang menjual cindramata dan makanan. Jadi 17 itu menjual cindramata dan makanan khas daerah. Nah, 8 itu tidak menjual keduanya. Nah, di sini kita cari dulu, kan ini 28 itu cindramata, 17 itu cindramata dan makanan khas daerah. Maka ini banyaknya anggota dari cindramata ini bisa kita tulis cindramata yaitu 28 dikurangi dengan 17. Maka di sini adalah 11 orang. Nah, lalu kita disuruh mencari banyak pedagang yang menjual makanan khas daerah. Nah, maka jumlahnya kan 50 orang. Atau ini adalah semestanya. Dikurangi dengan 11 ditambah dengan 17 dikurangi dengan ini, dikurangi dengan X, kita simbolkan X di sini. Lalu ditambah dengan yang ada di luar, yaitu 8. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. 50, 28 dikurangi X ditambah 8. 50, ini kita jumlahkan 36 dan X. Maka 5 kita bawa ke sini, X sama dengan 50 dikurangi dengan 36. Jadi X sama dengan 14. Jadi X di sini adalah 14 orang. Nah, maka total yang menjual makanan khas daerah yaitu 14 ditambah dengan 17. Hasilnya ada 31 orang. Nomor 10, terdapat 80 orang calon polisi yang harus mengikuti tes tertulis dan tes fisik agar dapat diterima sebagai polisi. Dari seluruh calon polisi tersebut, ternyata ada 32 orang lulus tes fisik, 48 orang lulus tes tertulis, sedangkan 16 orang tidak lulus keduanya.
banyak calon polisi yang diterima adalah, jadi yang ditanyakan banyak calon polisi yang diterima ada berapa. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita harus mencari yang tidak lulus tes fisik berapa dan yang tidak lulus tes tertulis berapa. Jadi yang tidak lulus tes fisik yaitu 32 orang kan yang lulus, dikurangi dengan yang tidak lulus keduanya, yaitu ada 16. Lalu yang kedua, yang tidak lulus tes tertulis, yaitu yang lulus tertulis kan ada 48 dikurangi dengan 16, yaitu ada 32 orang. Nah, untuk mencari banyak calon polisi yang diterima, yaitu 80 adalah semua pendaftar dikurangi dengan yang tidak lulus tes fisik, yang tidak lulus tes tertulis, dan yang tidak lulus keduanya. Jadi 80 dikurangi 64, jadi ada 16 orang yang diterima. Jawabannya adalah yang C.